Perkenalkan, nama saya Golda Marai dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi wawancara. COVID-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit seluruh dunia. Baik itu negara berkembang bahkan negara maju pun terkena virus ini. Wabah penyakit yang menyebar luas ini sangat berdampak terhadap tatanan kehidupan makhluk di muka bumi ini, seperti bidang sosial, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Untuk lebih khususnya akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif COVID-19 terhadap kehidupan sosial agama di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial. Tentu dengan adanya wabah penyakit ini berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Pertama, dampak positif dengan adanya COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu hubungan keluarga semakin dekat. Hal ini dapat dijadikan ajang mempererat hubungan yang dulu dipisahkan oleh jarak. Aktivitas dan kegiatan lainnya yang membuat semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya di luar rumah. Namun sekarang dengan adanya wabah ini, pemerintah menggalakkan aturan social distancing. Seluruh keluarga diharuskan tinggal di rumahnya masing-masing dan dilarang aktivitas di luar rumah. Banyak seorang ibu yang senang dengan berkumpulnya semua anggota keluarga. Anak-anaknya yang sekolah di luar kota, kerja di luar kota, dan suaminya yang kerja di luar kota pun harus pulang. Kursi, meja makan penuh dengan orang-orang yang dicintainya. Sofa keluarga yang biasanya kosong menjadi penuh dan penuh dengan canda tawa. Banyak hal lainnya yang membuat hubungan keluarga menjadi erat dengan adanya wabah ini. Kemudian wabah ini pun berdampak positif terhadap kehidupan agama. Banyak orang yang menyangka adanya wabah ini merupakan pertanda bahwasanya bumi ini semakin tua, kehidupan akan berakhir, dan menyadari bahwa tidak ada yang abadi di bumi ini. Sepertinya halnya yang terjadi pada umat Islam, yaitu banyak orang yang sebelumnya bolong-bolong dalam sholat menjadi rajin, yang dulunya sholat di rumah menjadi rajin berjamaah di masjid. Hubungan sang makhluk dengan Tuhannya pun semakin dekat. Banyak orang yang berdoa untuk memohon ampun, memohon keselamatan dari wabah penyakit ini. Tidak hanya umat Islam, umat agama lain pun berusaha berhubungan sedekat mungkin kepada Tuhannya. Kedua, dampak negatif dari adanya COVID-19 dalam kehidupan sosial yaitu sulitnya untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Sejak digalakannya aturan social distancing oleh pemerintah, banyak orang yang susah bahkan tidak berinteraksi secara langsung dengan sesama. Berikutnya yaitu timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan di tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat kita temui di pasar. Contohnya, para pembeli selalu dihantui dengan perasaan curiga bahwa penjual bisa saja terjangkit virus corona. Kemudian barang yang dijualnya bisa saja tidak bersih dan rasa tidak percaya sama lainnya. Sehingga jika hal ini terus berlangsung dan dirasakan oleh semuanya orang, maka akan timbul kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sesama makhluk sosial. Selain itu, dampak negatif dari COVID-19 ini terhadap kehidupan sosial yaitu angka kriminal semakin meningkat. Bagaimana tidak, dengan adanya wabah ini banyak masyarakat yang dirumahkan di pekerjaannya. Pedagang-pedagang di sekolahan bangkrut karena sekolah diliburkan dan bekerja lainnya. Hal ini dapat membuat masyarakat kekurangan pemasukan sedangkan pengeluaran besar. Maka timbullah ide-ide kriminal agar ia dapat mempertahankan itu. Seperti halnya yang terjadi di salah satu daerah yang belakangan ini sering terjadi kriminal, yaitu hilangnya motor, pencurian barang elektronik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif adanya COVID-19 dalam kehidupan agama, yaitu pertama, banyak umat beragama yang dilarang untuk beribadah di tempat ibadahnya, seperti yang terjadi agama Islam tentang larangan sholat Jumat masjid.
Hal ini membuat Muslim rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulnya perpecahan karena perbedaan golongan terhadap aturan ini. Hal ini tentu membuat kehidupan umat beragama terganggu. Selain itu, di agama Islam hal-hal sunnah terpaksa harus ditinggalkan untuk sementara waktu, seperti larangan bersalaman, sholat Jumat berjamaah, perkumpulan pengajian, dan yang lebih besarnya lagi yaitu penundaan pemberangkatan haji. Tidak hanya di Islam, agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Setiap musibah pasti ada dampak positif dan negatif, termasuk COVID-19 ini. Tugas kita adalah bagaimana bersikap bijak dan dewasa terhadap dampak dari wabah ini, mau itu dampak positif maupun dampak negatif, akan menjadi baik-baik saja jika kita dihadapi dengan kelapangan dada. Terima kasih. Saya Golda Mare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.